Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar probabilitas. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi 2, yaitu Ibu Sri Ningsi SEME. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian probabilitas. Baik, probabilitas adalah sebuah kemungkinan atau peluang yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa, di mana nilai probabilitas ini selalu berada di antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti kejadian mustahil akan terjadi, 1 berarti kejadian pasti akan terjadi, dan nilai di antara keduanya yaitu 0 sampai 1 menunjukkan tingkat kemungkinan akan terjadi. Lanjut. Terdapat 4 istilah penting dalam probabilitas. Istilah yang pertama yaitu ruang sampel, di mana ruang sampel adalah himpunan yang elemen-elemennya merupakan hasil yang semua kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu eksperimen. Contoh, hasil lemparan koin yaitu himpunan A dan G. A merupakan angka pada koin dan G merupakan gambar pada koin. Istilah yang kedua yaitu titik sampel, di mana titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel yang mewakili setiap hasil spesifik yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan acak, di mana titik sampel merupakan komponen tunggal, sementara himpunan yaitu merupakan seluruh titik sampel yang disebut dengan ruang sampel. Contoh, pada pelemparan satu dadu, titik sampelnya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mengapa? Karena pada dadu terdapat dadu nomor 1, dadu 2, dadu 3, dadu 4, dadu 5, dan dadu 6. Kemudian, istilah yang ketiga yaitu kejadian, di mana merupakan hasil dari spesifik atau sekumpulan hasil yang menjadi fokus perhatian dalam sebuah percobaan, yaitu subhimpunan dari ruang sampel. Di mana contohnya yaitu kejadian munculnya gambar, yaitu himpunan G. Istilah yang keempat yaitu peluang kejadian, di mana peluang kejadian adalah nilai atau probabilitas yang menunjukkan seberapa mungkin suatu peristiwa akan terjadi, dengan rentang nilai 0 hingga 1, di mana nilai 0 ini menandakan kejadian mustahil, sementara 1 menandakan kejadian pasti. Dengan rumus umumnya adalah probabilitas kejadian E sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah seluruh kejadian. Kemudian terdapat 3 jenis dari probabilitas. Yang pertama yaitu jenis teoritis, di mana probabilitas teoritis adalah perhitungan peluang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan asumsi logika atau model matematika, yaitu situasi ideal, tanpa perlu melakukan eksperimen langsung, di mana nilai probabilitas ini dihitung dengan membagi jumlah hasil yang diharapkan dengan total semua kemungkinan hasil, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Contoh, peluang muncul angka genap dari dadu sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian jenis yang kedua yaitu empiris, di mana probabilitas empiris atau eksperimental adalah peluang kejadian yang didasarkan pada data historis atau hasil eksperimen aktual, bukan hitungan teoritis. Ini dihitung dengan membagi jumlah kali suatu peristiwa terjadi dengan total jumlah percobaan. Contohnya, dari 100 lempar koin, muncul angka 55 kali, yaitu probabilitas empiris. Sama dengan 55 per 100 sama dengan 0,55. Jenis yang ketiga yaitu subjektif, di mana probabilitas subjektif adalah penilaian pribadi mengenai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengalaman, intuisi, atau keyakinan individu, bukan data historis atau matematis. Ini sering digunakan dalam situasi ketidakpastian tinggi atau ketika data masa lalu tidak memadai. Contohnya, saya yakin kemungkinan hujan 70%. Selanjutnya itu rumus dasar probabilitas. Di dalam probabilitas terdapat rumus utama probabilitas klasik adalah di mana peluang kejadian A sama dengan banyaknya elemen kejadian A dibagi dengan banyaknya elemen ruang sampel S, di mana banyaknya kejadian A adalah jumlah hasil dari menguntungkan peristiwa A dan banyaknya elemen ruang sampel S adalah total elemen ruang sampel. Nilai ini dinyatakan dalam desimal 0 sampai 1 atau persen 0 sampai 100% atau fraksi dengan asumsi setiap titik sampel sama mungkin terjadi.
Rumus ini menjadi dasar untuk pendekatan lain seperti empiris atau subjektif. Selanjutnya, terdapat 3 pendekatan utama dalam probabilitas. Yang pertama yaitu pendekatan klasik, di mana diasumsi kesetaraan kemungkinan. Nah, pendekatan ini cocok untuk dadu atau koin. Yang kedua yaitu pendekatan empiris, di mana pendekatan empiris ini berdasarkan frekuensi relatif dari pemulungan besar sesuai hukum bilangan besar. Nah, pendekatan empiris ini lebih akurat untuk data dunia nyata. Dan yang ketiga ada pendekatan subjektif, di mana berdasarkan keyakinan pribadi atau opini ahli, sering diperbarui dengan bukti baru. Nah, subjektif berguna saat data langka. Dari 3 pendekatan utama ini, merupakan pendekatan yang ketiganya saling melengkapi tergantung dengan konteks percobaan. Selanjutnya, aturan dasar dalam probabilitas. Aturan yang pertama itu aturan penjumlahan, di mana aturan ini adalah prinsip dasar dalam kombinatorika dan probabilitas yang digunakan untuk menghitung total kemungkinan hasil ketika hanya satu dari beberapa kejadian yang saling lepas yang terjadi. Total cara dihitung dengan menjumlahkan banyaknya cara untuk masing-masing kejadian, yaitu dengan M ditambah dengan N. Aturan yang kedua yaitu aturan perkalian, di mana aturan perkalian ini adalah metode dalam statistika dan kaidah pencacahan untuk menghitung total cara atau probabilitas terjadinya 2 atau lebih kejadian secara berurutan atau bersamaan. Jika operasi terdiri dari 2 tahap, maka tahap 1 dengan M dan cara yang kedua itu tahap 2 dengan N. Kemudian caranya yaitu dengan total cara adalah M dikali dengan N. Aturan yang ketiga itu probabilitas bersyarat, di mana probabilitas bersyarat ini adalah ukuran peluang terjadinya suatu peristiwa A dengan asumsi peristiwa lain B yang sudah diketahui atau telah terjadi. Konsep ini berfokus pada bagaimana informasi tambahan B mengubah probabilitas kejadian awal A yang sering ditulis sebagai peluang atau probabilitas dan kejadian A dengan syarat kejadian E telah terjadi, atau probabilitas A diberikan B. Aturan yang keempat yaitu teorema Bayes, di mana teorema Bayes ini adalah rumus matematika dalam teori probabilitas dan statistika yang digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat suatu peristiwa berdasarkan pengetahuan sebelumnya dan bukti baru, di mana digunakan untuk menghitung probabilitas terbalik. Selanjutnya, penerapan probabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Probabilitas ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yaitu cuaca, di mana akan memprediksi hujan menggunakan model probabilitas. Yang kedua ada asuransi, yaitu dengan menghitung resiko kecelakaan atau kesehatan. Yang ketiga ada keamanan cyber, di mana akan menganalisis probabilitas serangan atau breach. Dan yang keempat ada bisnis dan marketing, di mana A atau B testing, prediksi langganan, dan rekomendasi produk. Di mana selanjutnya yang kelima itu kecerdasan buatan atau machine learning di algoritma seperti naive Bayes dan model probabilistik. Dan yang terakhir yaitu kedokteran, di mana probabilitas penyakit, tingkat keberhasilan pengobatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama itu contoh probabilitas matematis atau teoritis. Baik, contohnya itu sebuah kotak berisi 7 bola pingpong merah. Terdapat 9 bola pingpong kuning, 5 bola pingpong hijau, dan 4 bola pingpong biru. Beberapa probabilitas untuk mendapatkan bola pingpong merah, kuning, hijau, dan biru. Maka jawabannya yaitu di mana bola pingpong merah sama dengan 7/25 atau 0,28. Dan bola pingpong kuning sama dengan 9/25 atau 0,36. Dan bola pingpong hijau sama dengan 5/25 atau 0,20. Bola pingpong biru sama dengan 4/25 atau 0,16. Pembahasannya, di mana total bola di kotak adalah 7, yaitu merah, ditambah dengan 9, yaitu kuning, dan ditambah dengan 5, yaitu hijau, ditambah dengan 4, yaitu biru, sama dengan 25 bola. Probabilitas bola merah sama dengan peristiwa merah sama dengan 7/25 sama dengan 0,28. Dan probabilitas bola kuning sama dengan peristiwa kuning sama dengan 9/25 sama dengan 0,36. Kemudian probabilitas bola hijau sama dengan peristiwa hijau sama dengan 5/25 sama dengan 0,20. Dan terakhir yaitu probabilitas bola biru sama dengan peristiwa biru sama dengan 4/25 sama dengan 0,16.
Maka jumlah probabilitas semua warna adalah 1, di mana 0,28 ditambah dengan 0,36 ditambah dengan 0,20 ditambah dengan 0,16 sama dengan 1 yang mengkonfirmasi bahwa perhitungan ini benar. Lanjut, contoh yang kedua itu tentang probabilitas empiris. Contohnya yaitu seseorang dari jarak 4 meter menendang bola ke gawang sebanyak 10 kali. Hanya masuk ke gawang dengan sebanyak 6 kali. Maka berdasarkan pendekatan ini, probabilitasnya adalah, jawabannya yaitu probabilitas empiris 6 per 10 atau 0,6. Kita masuk ke pembahasannya. Jadi, rumus dasarnya yaitu probabilitas A sama dengan frekuensi A dibagi N, di mana frekuensi A adalah frekuensi dari kejadian A, yaitu bola masuk sama dengan 6, dan N adalah total percobaan, yaitu sama dengan 10. Jadi bola masuk ke gawang, yaitu 6 kali sukses dari 10 tendangan. Maka hitungan rasionya adalah 6 per 10 sama dengan 0,6 atau 60%. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, yaitu tentang probabilitas subjektif. Contohnya, berdasarkan pengalaman Andi, harga motor setelah berumur 5 tahun atau lebih akan turun sebesar 50%. Ada seorang menawarkan motor yang sudah berumur 6 tahun pada Andi dengan harga beli motor pada saat baru adalah 20 juta. Maka jawabannya adalah berdasarkan informasi tentang pengalaman tersebut, maka Andi akan memutuskan untuk menawar 11 juta. Kita masuk ke pembahasan dari contoh soal ini. Jadi, yang pertama, probabilitas subjektif itu ada bergantung pada penilaian pribadi, di mana seperti keyakinan Andi bahwa harga motor turun 50% setelah umur 5 tahun atau lebih. Nah, ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis atau akuntansi keperilakuan, di mana tidak ada data empiris lengkap. Yang kedua, motor berumur 6 tahun atau sudah lebih dari 5 tahun, harganya baru 20 juta, berdasarkan pengalaman subjektif Andi dengan nilai turun 50%, sehingga nilai saat ini 50% dikali dengan 20 juta sama dengan 10 juta. Andi menawarkan harga 11 juta yang sedikit di atas estimasi subjektifnya untuk mempertimbangkan negosiasi atau faktor lain seperti kondisi motor. Maka yang ketiga, penawaran ini memberikan behavior accounting di mana probabilitas subjektif memengaruhi keputusan pembelian aset. Andi menggunakan pengalamannya sebagai dasar probabilitas 100% dengan penurunan 50% akan menghasilkan tawaran strategis. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sebelum saya tutup penjelasan dari saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi bahwa probabilitas merupakan konsep dasar dalam statistik yang mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa acak di tengah ketidakpastian. Meliputi istilah seperti ruang sampel, titik sampel, kejadian, serta jenis seperti teoritis, empiris, dan subjektif. Nah, rumus dasar menggunakan perbandingan hasil menguntungkan terhadap total kemungkinan menjadi landasan untuk menghitung peluang. Sementara aturan penjumlahan, perkalian, probabilitas bersyarat, dan teorema Bayes membantu analisis kejadian kompleks. Nah, konsep ini diterapkan luas dalam kehidupan sehari-hari, seperti prediksi cuaca, perhitungan risiko, asuransi, analisis bisnis, hingga pengembangan kecerdasan buatan, dengan didukung distribusi seperti binomial, normal, Poisson, dan uniform untuk memodalkan pola data nyata. Dengan demikian, probabilitas memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional berdasarkan peluang, bukan hanya intuisi semata. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.